kawan-kawan bumi, kawan-kawan bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Hujan gertak. Tuh. Kalau bahasa muda bosi. Bosi? Iya. Bosi. Nah, ini kapal kita. Ini kapal kita, teman-teman. Cukup besar. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini kita nge-vlog yang berjudul solusi emergensi nelayan penyelam kompresor dan snorkeling. Nah, kawan-kawan, sebagaimana kita tahu, memang perlu dijelaskan kepada masyarakat Indonesia secara rigid dan detail dalam perspektif sisi bidang apapun, bahwa penggunaan kompresor dan snorkeling tidak bertentangan dengan hukum dan alam lingkungan. Boleh saja orang mengatakan kepada saya bahwa perjuangkan hak-hak nelayan yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan dianggap ekstrim sekali. Nah, kawan-kawan, respek memang harus diakui dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang, yaitu Bapak Wahyu Trenggono, Menteri KKP. Konsepnya sekarang sangat bagus, penegakan hukum di masa beliau itu juga sangat baik sekali terhadap illegal fishing. Nah, di beberapa media, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP menyadari paradigma penegakan hukum perikanan terhadap stakeholder, terutama nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling. Menteri KKP menyatakan harus ada perubahan paradigma penegakan hukum dalam pelanggaran yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan agar bentuk hukuman pemidanaan menjadi upaya terakhir. Artinya kalau upaya terakhir berarti harus ada dialog yang ditempuh ketika ada nelayan yang bermasalah. Nah, terkait dengan pengawasan dan sanksi, terjadi perubahan paradigma juga yang sangat luar biasa dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Itu kata Pak Menteri Trenggono ya di Jakarta Rabu kemarin pada media nusadaily.com. Menurut Menteri KKP Wahyu Trenggono, berbagai bentuk pengawasan dan sanksi yang selama ini berorientasi kepada pemidanaan disempurnakan dengan mengedepankan bentuk sanksi administrasi atau dialog. Pendekatan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran, terutama yang tidak memiliki niat jahat ya. Yang tidak memiliki niat jahat adalah upaya pembinaan agar pemidanaan kembali kepada hitohnya atau kembali kepada dialog. Apapun masalahnya harus diselesaikan dengan dialog sebagai ultimatum remedium dan sebagai upaya terakhir dari penegakan hukum. Menarik memang dari pernyataan Menteri KKP tersebut, pasalnya studi kasus nelayan penyelam lobster di Pulau Bungin kemarin yang ditangkap dan langsung dipenjara di sel tahanan PSDKP Pangkalan Pototano, Sumbawa Barat itu menuai banyak potensi konflik masyarakat pesisir dan banyak menimbulkan kritik dari stakeholder nelayan ya. Tetapi untung saja saya sendiri dan beberapa punggawa nelayan lobster Pulau Bungin beserta kepala desa Pulau Bungin turun tangan melakukan advokasi, melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman secara persuasif
karena penangkapan oleh Pokmaswas Pototano itu membuat masyarakat pesisir itu bereaksi negatif terhadap pola penegakan hukum perikanan. Nah, nelayan penyelam, kompresor dan snorkeling sendiri juga memiliki pemahaman prinsip hukum dalam upaya melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Tentu ya, tidak berada pada posisi melakukan praktik pencurian ikan, lobster atau terumbu karang atau anemon. Nah, legal standing nelayan penyelam, kompresor dan snorkeling memiliki hak untuk memakai alat penangkapan sebagai fasilitas bantu pernapasan. Nah, jadi kompresor itu teman-teman itu merupakan sebagai alat bantu pernapasan, bukan sebagai alat penangkapan ikan atau lobster. Nah, sehingga tidak termasuk merusak. Nah, kadang ada pertentangan ya bahwa kompresor itu merusak, pakai ngebom, pakai potas, pakai sianida, pakai dan lain-lain lah. Ada unsur-unsur justifikasi negatif terhadap nelayan lobster ya maupun nelayan ikan yang menggunakan kompresor dengan sistem menyelam atau snorkel itu sendiri. Nah, tentu dikatakan merusak apabila kompresor dan snorkeling itu dipakai pada pola penangkapan ikan yang merusak seperti ya bom, potas dan cara-cara lainnya. Ya memang merusak juga apabila nelayan itu tidak diberi pemahaman atau nelayan secara sengaja itu membawa potas, bom dan cara-cara yang melanggar hukum ya. Makanya nelayan jangan melakukan hal seperti itu, jangan melakukan pelanggaran hukum terhadap sumber daya kelautan dan perikanan kita. Pemahaman ini ya belum diketahui paradigma berpikirnya antara nelayan penyelam dengan kelompok pro lingkungan, pemerintah dan aparat penegak hukum ya, maupun Pokmaswas yang ada ya. Nah, ini perlu penyatuan persepsi, penyatuan pemahaman bahwa kita harus duduk bersama untuk berdiskusi untuk apa memakai kompresor itu. Kalau dia memakai dengan cara-cara baik maka hasilnya juga akan baik gitu dan tidak harus dilarang. Nah, padahal paradigma illegal fishing ketika terjadi pencurian ikan oleh kapal asing di Laut Indonesia bukan termasuk illegal fishing kalau dilakukan oleh nelayan kecil yang kategori misalnya kapal 0 sampai 10 gross ton. Nah, justru destructive fishing ya apabila nelayan kecil itu menggunakan potasium dan bom atau cara menangkap ikan atau lobster yang menyebabkan kerusakan. Nah, itu destructive fishing namanya. Nah, nelayan juga berpendapat bahwa semua praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan baik tidak memiliki izin maupun fakta penangkapan ikan, praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan harus diawasi ketat sehingga nelayan dan pelaku usaha perikanan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, memang nelayan itu harus mematuhi ya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dipandang perlu dipertimbangkan, regulasi pengawasan harus akseleratif terhadap realitas sosial masyarakat pesisir. Ya jelas kemudian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang baik akan mempercepat akselerasi pembangunan, bukan sedikit-dikit melarang dan memenjarakan nelayan. Nah, kebijakan pengawasan itu memang dapat mendorong pembangunan masyarakat pesisir yang harus pertimbangkan kegiatan sosial ekonomi nelayan, kompresor dan snorkeling. Maka penataan zona ekonomi perikanan tangkap harus terukur dan memberi informasi kepada nelayan sehingga tidak ada potensi pelanggaran. Kebijakan evaluasi terhadap beberapa regulasi yang dianggap kontraproduktif terhadap nilai investasi, nilai ekonomi dan aktivitas kegiatan pada perikanan tangkap harus dilakukan.
karena perlu ada penyesuaian pengawasan yang dilakukan. Karena masalah yang dihadapi nelayan, kompresor dan snorkeling terkait perizinan kapal-kapal tangkap juga, bukan hanya pada proses hukum yang sering menghadapi ketika dikasuskan oleh penegak hukum. Memang ya, penting menjaga kelestarian sumber daya perikanan saat ini menjadi konsen kita bersama dan mengambil langkah tegas bila masih ada praktik penangkapan ikan tanpa dilengkapi izin maupun merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tahun 2021 telah menangkap 27 kapal perikanan yang terdiri dari 7 kapal ikan asing berbendera Malaysia dan 20 kapal ikan berbendera Indonesia. Tentu perspektif nelayan, penyelam, kompresor, dan snorkeling harus ada harmonisasi ya antara regulasi pusat dengan daerah supaya ke depan tidak ada lagi penangkapan dan justifikasi merusak bagi nelayan penyelam. Nah, terkadang regulasi di pusat dan daerah menganggap kompresor dan snorkeling itu momok menakutkan karena dianggap merusak. Padahal logika kompresor dipakai sejatinya untuk pernapasan dalam proses penyelaman saat lakukan aktivitas penangkapan lobster alam, ikan, gurita, cumi-cumi. Nah, apabila kompresor masih dianggap bertentangan yang dipakai oleh nelayan lobster maupun ikan dan nelayan snorkeling pada proses nangkap ikan, maka pemerintah harus ada solusi efektif dengan membuat resolusi kebijakan pembuatan tabung LPG misalnya, yang bisa bercabang untuk pernapasan penyelaman. Tentu terobosan tabung LPG harus bergaransi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, pemerintah bisa melakukan pengadaan chamber juga atau alat terapi di setiap rumah sakit sebagai alat pemulihan tubuh penyelam bagi nelayan lobster yang nantinya bisa ditempatkan di seluruh rumah sakit di wilayah perkotaan dan puskesmas maupun pedesaan. Kompresor hanya sebagai alat pernapasan ketika menyelam. Selama ini kompresor yang dipakai nelayan menjustifikasi merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Maka karena itu untuk menjaga nilai ekonomi, nilai investasi dan perdagangan hasil kelautan dan perikanan, mestinya kompresor tetap dilegalkan dengan syarat pengawasan yang ketat dan efektif. Nah, chamber merupakan solusi emergensi dari nelayan lobster ya, karena alat chamber merupakan alat terapi oksigen hiperbarik. Terapi ini salah satu metode efektif dalam pengobatan yang dilakukan oleh nelayan penyelam kompresor dan snorkeling. Tentu caranya memberikan oksigen murni di dalam ruangan khusus bertekanan udara tinggi untuk dihirup sebagai seorang pasien. Apabila nelayan penyelam dapat melakukan terapi oksigen hiperbarik di ruangan khusus yang dapat ditingkatkan tekanan udara hingga 3 kali tekanan atmosfer normal dalam tubuh, sehingga nelayan penyelam menyerap oksigen lebih banyak dari biasanya, sehingga dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit. Hal itu dilakukan setelah melakukan penyelaman. Menurut Dr. Chin Willy tahun 2018 dalam artikelnya bahwa bagi nelayan penyelam, alat chamber ini sebagai sebuah prinsip perbaikan, pemulihan, dan penyembuhan sehingga dapat perbaiki jaringan yang rusak dengan meningkatkan aliran oksigen ke jaringan tubuh sehingga menyebabkan darah menyerap oksigen lebih banyak akibat peningkatan tekanan oksigen di dalam paru-paru yang dimanipulasi oleh ruangan hiperbarik. Konsentrasi oksigen yang lebih tinggi dari normal, tubuh akan terpicu untuk memperbaiki jaringan yang rusak lebih cepat dari biasanya. Nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling sering kena penyakit diskompresi yang disebabkan aliran darah di dalam tubuh terhambat dikarenakan perubahan tekanan udara.
perubahan tekanan ini dapat terjadi akibat menyelam, sehingga terjadinya perubahan tekanan udara secara drastis. Pemerintah bisa melakukan pengadaan chamber sebagai alat pemulihan tubuh penyelam bagi nelayan lobster yang nantinya bisa ditempatkan di seluruh rumah sakit di wilayah sentral nelayan penyelam kompresor dan snorkel. Demikian video ini kawan-kawan. Tonton video selanjutnya dan jangan lewatkan like, komen, subscribe, dan share ya. Sebarkan semua ke teman-teman nelayan penyelam dan snorkel. Jangan lupa sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.